Siapa? Ya. Saya Pak. Burida? Iya. Oke, silakan Burida. Gimana suaranya udah jelas Pak? Jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini semuanya sehat-sehat. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama masing-masing, tapi dipimpin oleh ketua kelasnya dulu. Silahkan Pak Yanyan dipimpin doanya. Biar ada manfaat dan berkahnya, berdoa dimulai. Terima Berdoa kasih selesai. Pak Yanyan. Anak, kemarin kita telah melaksanakan panen. Nah, pembelajaran yang lalu. Gimana hasilnya, bagus-bagus nggak buah tomatnya? Bu, ada yang tidak. Bagus, Bu. Ada yang bagus dan yang jelek, Bu. Ya, senggak hasil panennya. Senang, Bu. Senang, senang. Iya, terima kasih. Jadi sekarang Ibu akan melanjutkan dengan pembelajaran penanganan pasca panen, sortasi dan grading. Nah, pada pembelajaran kemarin kan sudah panen, sekarang tinggal penanganan pasca panennya. Sebelum Ibu memasuki materi tayangan berikut ini ya. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum ada. Belum, Bu. Oh, bentar. Ada belum? Ada, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya. Ada. Nah. Coba lihat di slide ini ya, anak. Gambar tomat yang kita hasilkan kemarin, yaitu dengan susunan klasifikasinya seperti ini, yaitu ada kidom, ada divisi, ada subdivisi, ada kelas, ada ordo, ada genus. Nah, ini adalah klasifikasi tanaman tomat yang Anda panen kemarin. Kedua, ada panen. Panen itu yang kemarin ada yang masih fase masih hijau mangsa, ada fase ya. Slide-nya nggak geser, Bu. Pelan, Bu. Oh iya, Ibu terlalu cepat ya, maaf ya. Tadi Ibu agak Bu. ini, maaf ya, bentar. Nah, di sini udah kelihatan. Ya, sudah. Nah, ini ada pada waktu panen itu kemarin sudah memisahkan ya. Ada fasenya, ada fase masak. Fase hijau masak. Yang kedua ada masak pecah warna, ada fase matang sempurna. Jadi ada beberapa bagian yang kemarin kita panen, kita pisahkan menjadi beberapa fase. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang penanganan pasca panen itu ada pada tanaman tomat itu ada 3, yaitu pencucian, ada prapendinginan, ada sortasi dan grading. Ya. Kalau pasca sortasi, maaf ya anak-anak, tadi waktu
ada penyimpanan. Nah, di sini Ibu penanganan pencucian dulu ya. Nah, sebelum itu buah tomat itu harus dicuci terlebih dahulu ya. Kemudian sudah dicuci, baru kita didiamkan atau masa prapendinginan. Bisa direndam terlebih dahulu tomatnya, bisa ditimbun dengan air es, bisa dengan vakum kalau yang sudah modern ya. Terus lanjut. Nah, baru kita ke sortasi dan grading. Sortasi ada yang berbentuk pemilihan, ada ukuran, ada buruk, jelek tomatnya, ya. Ada bagian-bagian yang memang belum sesuai. Kalau grading itu sudah pengelompokan ya. Kalau grading sudah berbentuk kelas, ada yang kelas grade A atau kelas grade B atau kelas grade C. Terus kita lanjut lagi. Nah, penyimpanannya itu ada bisa melakukan beberapa teknik, yaitu bisa penyimpanan dengan suhu ruangan yang sesuai, penyimpanan dalam ventilasi tanpa pengaturan suhu, bisa merendam tadi yang air yang dalam mengalir, atau bisa bak yang memang ada besar baknya ya, nanti ada penyimpanan dalam es. Terakhir adalah pengangkutan dan pengemasan. Jadi setelah semuanya susunannya selesai, kita dapat pengemasan atau pengangkutan, karena tanaman buah itu sensitif karena biasanya sering cepat rusak. Pengemasannya bisa berupa banyak, ada yang memakai kayu atau cup, ada plastik atau styrofoam ya. Kalau yang alatnya ada pengemasannya harus bersih. Yang kedua, tutup pengemasan peti dengan diikat atau ada paku yang kuat supaya tidak tergeser kemana-mana. Nah, anak-anak itu mungkin yang tayangan atau yang mungkin Ibu perlihatkan kepada kalian. Boleh lihat dan kita diskusikan. Nah, siapa yang sudah bisa menangkap dari tadi Ibu slide yang tadi? Ada yang memang betul-betul mau ditanyakan, silahkan. Ayo anak-anak. Ada yang nanya, ada yang mau bertanya? Oh, kelasnya dia. Saya Bu Rida. Kelas kelompok. Ngantuk ya? Oke, kalau ngantuk, gimana kalau kita coba tangannya ke atas? Coba tangannya ke atas. Kita kan udah jam siang ya. Jadi tangannya ke atas. Tarik pelan-pelan. Remas-remas. Oke. Terus kepalanya ke kanan dan ke kiri. 1, 2. Oke. Terus remas-remas lagi. Kiri kanan lagi. Lalu hah, gitu. Bau, Bu. Supaya tidak bau. sikat juga. Oh iya, ada yang sikat gigi ya. Terima kasih ya. Kalau sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk tadi tayangan. Nanti ada videonya. Tayangan ini kita bahas ya, bagaimana yang tadi Ibu tayangkan. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Bu, hari ini mau praktek nggak, Bu? Kebetulan dan ada praktek pensortiran buah. Insya Allah kita mudah-mudahan ada waktunya kita praktek ya. Tapi ya, insya Allah. Tapi ini pintar ya.
saya nanti kelompoknya nanti dibagi-bagi. Nah, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang saya tanyakan, Bu, bagaimana prosedur untuk sortasi buah tomat dan gradingnya, Bu? Nah, ada yang mau menambahkan atau yang mau menjawab pertanyaan Pak Karyadi? Belum tahu, Bu. Ayo, kenapa malu-malu ya? Ayo Bu Siska. Belum tahu. Mas Taryadi bertanya tentang sortasi grading buah tomat ya? Ya, betul. Iya, Mbak. Untuk sortasi Iya. buah tomat, coba saya jawab ya Bu. Ya, untuk sortasi buah tomat, yang pertama pada saat panen dipisahkan dari apa itu tuh namanya batang, Ya. setelah batang tuh apa namanya itu tuh kelopak ya. Itu dipisahkan dari itu atau dipisahkan dari debu atau dipisahkan dari semua jenis kotoran yang berasal dari lahan. Itu sortasinya. Kemudian untuk gradingnya dipisahkan berdasarkan mutu atau grade. Misalkan yang kecil gabung dengan yang kecil, yang besar gabung dengan yang besar, yang merah gabung dengan yang merah, yang kuning gabung dengan yang kuning. Berikut juga kalau misalkan dipanen, yang hijaunya ikutan dipanen gabung sama yang hijau. Itu Mas Taryadi. Oh iya, Bu. Ya, terima kasih. Gimana, Taryadi? Ada lagi, Putri? Silahkan. Saya Bu. Boleh. Ada lagi. Saya hanya menambahkan ya. Ya. Mungkin kalau buah tomatnya itu yang dipilih yang besar-besar, kemudian yang kecil, yang jelek, yang rusak dipisahkan, yang bagus-bagus ya dipisahkan jadi satu yang bagus. Iya, ya, ada yang itu mungkin ya Bu, kayak Mbak. Ibu Guru Iya. boleh tanya Bu Ada Guru? lagi? Siapa lagi? Boleh. Ya Bu Guru tadi pas ketika di awal tadi ada panen tomat, ada fase hijau masak, ada fase warna pecah warna itu saya masih bingung Bu. Biasanya kalau tomat kalau masak kan warnanya oranye atau merah, kok hijau masak Bu? Bedanya di mana Bu? Nah, coba lihat Bu. Ini kelihatan nggak? Belum Ini, Bu. yang ini kan? Oh, iya. Nah, ini berarti masak yang seperti ini, Bu. Hijau matangnya ya, Bu. Itu hijau matang. Hijau matang ya Bu ya. Merah. Ya. Ini yang warna inilah. Ya. Ya Bu. Jadi walaupun hijau warnanya tetap dikatakan matang ya Bu ya. Ini ada kebetulan ya kemarin kita masih ada ini. Itu Bu Sri Novita. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dari jawaban dari Bu Siska, Bu Sri, Pak Taryadi sama Pak Taryadi itu memang betul udah sesuai dengan yang tadi disebutkan. Berarti nilainya bagus. Selamat, terima kasih. Ya, nanti pulang sekolah Ibu kasih Super Queen ya, siapa yang dapat menjawab. Ya, oke. Ya, kita ada yang mau bertanya lagi? Mau puding katanya, Bu. Boleh, nanti kita bikin ya. Kita kan udah panen tomatnya ya. Jadi kita bagi-bagi untuk bagian buah-buahnya, ada tomat, ada strawberry, ada apa ya. Nanti kita kalau pulang sekolah kita sama ya. Oke. Ada lagi sebelum kita melanjutkan, kita ada video sedikit gitu ya supaya kalian
melihat supaya video yang Ibu tayangkan ini ya. Bentar. Udah ada belum? Sama ya. Koneksi Belum, kali Bu. ya. Maaf ya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 melalui video ini akan menjelaskan tentang teknologi pasca panen tomat. Penanganan setelah panen sering kurang mendapatkan perhatian. Belum ada gambarnya, maaf Bu. Belum ada gambarnya, belum muncul. Belum ada videonya. Sering rusak sebelum Udah ada. Oh ya, benar. Ya. Semangat ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi Udah ada belum? wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan Ibu, Ya, saya boleh, izin ke boleh. belakang dulu ya, Bu. Ya, sambil menunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 melalui video ini akan menjelaskan tentang teknologi pasca panen tomat. Penanganan setelah panen sering kurang mendapatkan Ada, Bu? perhatian, sehingga hasil produksi pertanian sering rusak sebelum sampai di tangan konsumen. Nah, Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Barusan Oh, ada hilang ada. lagi. Ini Ada, Bu. apa? Disebut penyalahgunaan Hilang. Ada. bilang lagi. Udah ada, Bu. mendapatkan pertanian yang lebih Ya. serius untuk Ya, coba ya, mempertahankan disimak aja kualitas dulu hasil ya. tetap segar sampai ke tangan konsumen. Panen tomat dilakukan pada umur tanaman 75 hari setelah tanam atau sekitar 3 bulan setelah semai. Panen berikutnya dilakukan setelah 7 hari sekali dengan umur panen berkisar antara 70 sampai 100 hari. Panen dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi respirasi buah. Kemudian, buah dimasukkan ke dalam tas kecil untuk kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan. Tempat pengumpulan di tempat yang sejuk, redup, dan kering. Kriteria masak petik yang optimal dapat dilihat dari warna kulit buah, ukuran buah, keadaan daun tanaman, dan batang tanaman. Melakukan pemanenan menggunakan alat panen tidak akan melukai buah tomat. Panen buah tomat dengan baik dan benar dapat menekan penurunan kualitas hasil panen tomat sebesar 10%. Hasil panen disortasi dengan memisahkan buah yang memiliki kualitas baik dengan buah yang rusak, cacat, atau terluka. Di tempat pengumpulan buah tomat
kemudian disortir berdasarkan warna, ukuran, dan mutu. Sisihkan buah tomat yang cacat, busuk, luka, atau mengeluarkan air agar tidak mengkontaminasi buah yang bagus. Tomat yang tidak lolos sortiran saat melakukan sortasi jangan dibuang, sebaiknya diolah menjadi beberapa produk olahan seperti saus, sari tomat, yogurt, selai, jeli, dan manisan tomat. Buah tomat yang busuk dapat diolah menjadi bahan pembuat mol. Dengan melakukan sortasi pada buah tomat yang akan dijual ke pasar, produk petani memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih tahan lama. Kriteria buah yang dipanen disesuaikan dengan tujuan pemasaran. Untuk pemasaran jarak dekat, buah tomat dapat dipanen sewaktu buah tomat berwarna kekuningan. Untuk tujuan pengolahan seperti processing ataupun pengalengan, tomat dipanen setelah masa fisiologis yang ditandai dengan buah yang berwarna merah. Memanen buah yang masih hijau dan ukuran buah yang kecil maksimal merupakan pilihan yang baik untuk memperpanjang umur penyimpanan karena cocok untuk pengiriman jarak jauh. Buah tomat dikelompokkan menjadi 3 kelas. Kelas A mempunyai mutu yang baik, warna yang mirip, serta kerusakan masih dapat ditolerir jika dalam kisaran 5%. Sedangkan mutu kelas B hampir sama seperti kelas A, buah tomat dalam kisaran 10%. Mutu kelas B lebih rendah lagi dan memiliki kelonggaran dalam penanganan mutu. Biasanya kelas C yang banyak ditemukan di pasar tradisional lokal karena banyak konsumen yang menginginkan harga murah dan mutu yang tidak terlalu tinggi. Buah tomat yang akan dipasarkan ke swalayan dikemas dalam satu wadah seperti pada gambar. Tomat disusun rapi dalam styrofoam dan ditutup dengan plastik kopi atau dapat juga menggunakan plastik perlim atau polietilen. Diisi beberapa buah tomat kemudian diselor. Mengemas buah tomat menggunakan bahan dari plastik harus dibuat 2 atau 3 lubang kecil supaya ada sirkulasi udara. Buah tomat yang dikemas dengan baik dapat bertahan selama 7-8 hari dalam suhu ruang selama rantai distribusi sampai produk ke tingkat konsumen. Pengemasan menggunakan plastik poliperlin, tomat tahan selama 8 hari, sedangkan tanpa kemasan plastik tahan selama 7 hari dalam suhu ruang. Untuk pemasaran jarak dekat dapat menggunakan box plastik, dapat juga menggunakan keranjang bambu dengan penyusunan buah yang rapi saat pengemasan dapat menekan kehilangan penurunan kuantitas tomat sekitar 3,08%. Jika pengiriman tomat untuk jarak jauh, jenis kemasan yang paling baik adalah dengan menggunakan kotak kayu. Sekian video pembahasan mengenai penanganan pasca panen pada buah tomat. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo anak-anak, gimana penayangan videonya? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Setelah menayangkan video, Ibu minta pada ketua kelas untuk membagikan 2 kelompok saja ya. Silahkan ketua dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan Pak Taryadi dibagi kelompoknya. Iya, Bu. Iya. Siapa aja boleh. Yang satu 6 anggota ya, yang satu lagi 5 anggota. Ya. Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah 2 kelompok. Kita menyimpulkan dari pembelajaran video atau nonton video yang tadi ya. Silahkan Anda mempresentasikan dari penayangan video tersebut. Dikasih waktu 10 menit saja. Sudah, Bu. Gimana? Sudah? Oke, kelompok 1 siapa? Sudah, Bu.
Saryadi. Nah, Mbak yang Siska, Bu, cantik ya. perwakilannya. Ada itunya ya, ada tandanya di pipi gitu. Terus yang kelompok 2 siapa? Oh, Ini Siti sama Bu Siti Marfuah, Bu. Mana ya, nggak kelihatan. Siti. Ngumpet, Bu. Nggak ada ya? Ngumpet. Ya. Ya, silahkan. Hasil Siska gimana? Hasil dari diskusi kelompok 1, berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, yang pertama proses pasca panennya itu sudah menggunakan alat yang modern ya Bu ya. Jadi tidak konvensional lagi, jadi menggunakan alat yang modern super canggih. Jadi alat tersebut dibawa ke lahan, kemudian proses proses pemanenannya juga sudah sangat canggih gitu ya. Kemudian pada saat proses pemilihan, sortasi dan grading juga gradingnya bisa langsung memisahkan tomat yang hijau dengan yang merah. Itu sungguh sangat luar biasa Ibu. Begitu aja Ibu presentasi dari kelompok 1. Iya, terima kasih Siska. Oke, kelompok 2 nanti bahas ya. Kelompok 2 gimana? Karena Bu Septi nggak ada ya, nggak muncul-muncul. Coba Saryadi. Bu Sri diwakili Mbak Sri, Bu Sri, Bu. mana Bu Sri? Bu, belakang. Oh iya, itu ada. Yo. Siapa aja yang mewakili boleh. Boleh, Bu. Saya kelompok 1, Bu, sudah tadi. Mewakili. Oh ya, kelompok 2-nya. Kelompok 2 saya ya Bu ya. Ya, coba. Tadi ya. Ya. Ya Bu, dari hasil yang sudah ditampilkan. Itu tadi yang pertama itu proses pemanenan ya Bu ya. Pemanenannya sudah menggunakan alat yang canggih. Setelah dipanen di lahan, si tomat tadi masuk ke proses grading ya Bu ya. Ya, menggunakan mesin yang ketiga tadi proses pengolahan dari tomat menjadi produk seperti saus. Ya. Nah gitu Bu, hasil analisis dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Ya, semuanya jawabannya sudah betul. Kenapa saya videokan pembelajaran ini? Karena kan kita sudah menginjak era globalisasi ya, jadi bagaimana penanganan yang sudah canggih. Karena kita ketahui bahwa kita masih penanganan yang di sekolah kita ya, kita kan kalau panen masih penanganannya menggunakan panen biasa ya, konvensional gitu ya. Jadi anak-anak sekalian supaya nanti berwawasannya lebih bagus ke depan, itulah mungkin cara penanganan yang sudah bagus ya. Itu mungkin. Nah, nanti kelompok kan ada dibagi 2. Tolong dikumpulkan pada Google Classroom ya. Dikumpulkannya. Nanti Ibu cek ya. Kumpulkan. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang lagi yang masih mau bertanya? Ya, yang lain? Cukup. Yang lain? Cukup Bu. Cukup ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah melengkapi dengan kegiatan dari mulai tadi sampai sekarang. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, ada sedikit evaluasi ya, sedikit untuk nanti sama ditulis di Google Classroom. Pertanyaannya sudah Ibu share.
Nanti tinggal Anda menjawabnya di situ ya, kalian menjawabnya di situ sama nanti diuploadkan ke sana. Ya, karena mungkin pada hari ini kita pembelajarannya daring karena masa Covid belum selesai. Mudah-mudahan kalian dijaga dari keselamatan, dari wabah penyakit ini, dan hati-hati harus jaga diri masing-masing ya. Ibu ditunggu nanti di Google Classroom evaluasinya ya, itu saja. Dan sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu mohon pada Pak Taryadi KM untuk pimpin doa terlebih dahulu supaya kita dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Pak Taryadi. Baik, Bu. Kita akhiri. Ayo teman-teman, sebelum kita mudah-mudahan hari ini kita berdoa apa yang disampaikan Bu Guru yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu depan anak-anak. Iya. Terima kasih. Ya, ada komen ya. Sebentar. Ya, hampir saja saya sauti tadi Tuti. Sampai ketemu di minggu depan ya anak-anak. Nggak tahunya mudah bagus ya. Semakin kesini semakin lengkap udah ini pembukaan penutup. Silakan. Monggo Bu Ani Nggih. Nggih, matur nuwun. Bu Rida, ini Bu Rida memang sumeh ya gitu, memang wajahnya ini udah poin plus. Tadi di kelas ya. Gimana? Nah, lihat Bu Rida Iya, itu memang modal pertama itu Bu. Saya iya. Penampilan guru. Ingin jadi siswanya. Nggih, Bu Rida, nggih. Nun saya mau nanya ini pakai model apa ya Bu ya? PBL Bu. PBL nggih. Tadi saya melihat ini di awal pas pendahuluan gitu ya, dengan waktu yang singkat itu kemudian jenengan menampilkan PPT ya. Kesan saya itu seperti apa, maksudnya langsung masuk ke materi. Karena kan kalau pada PBL itu ada orientasi masalah dulu nggih. Mungkin bisa dengan tayangan video dulu untuk orientasi masalah dulu anak biar gitu ya. Tadi saya kok menangkapnya kok kayaknya oh ini kok langsung ke materi PPT gitu loh. Mungkin PPT nggak apa-apa Bu, PPT nggak apa-apa, tapi di situ mungkin bentuknya kayak pertanyaan gitu yang merangsang siswa mungkin ya, bukan langsung ke materi. Non sewu nggih. Seperti itu. Nggih. Kalau untuk secara keseluruhan tadi benar yang dikatakan Pak Yudi, semakin ke sini sudah urut-urutannya sudah baik gitu ya, dari mulai pendahuluan, inti, dan penutupnya tadi juga penutup sudah lumayan komplit. Itu Pak Yudi dari saya, Pak Yudi. Wah, ya. Makasih Bu Ani, Pak Yudi. Kita juga semakin ini komen saya Bu Ani ya. Evaluasi. Ya, enggak apa-apa. Ya, pakai saya mampu. Baik memberikan share video pasca panen yang full machinery itu baik ya. Saya juga saja siswa menyadari teknologi mekanisasi pertanian itu sudah habis atau tambahkan informasi di waktu setelahnya itu bahwa itu yang terjadi di luar negeri, di mana luas lahannya memungkinkan untuk diterapkan begitu. Mekanisasi itu memungkinkan. Mengapa? Lahan kita begitu termaju sebentar dan
apa dan terusnya orang lain pakai bahasa guyon saja ya Bu Ani ya gitu. Jadi full mekanisasi bisa dilakukan. Gitu. Saya kira dengan bahasa Bu Rida yang sudah tadi modal utama tadi Bu Ani ya itu harus tambahin menambahkan saja gitu ya. Sekali lagi itu nah ada baiknya juga dikomparasikan dengan yang tradisional panen. Kan juga petani kita sekarang sudah juga canggih meskipun tidak menggunakan mesin. Anak-anak, ini coba kita lihat, perhatikan ini apa yang dilakukan. Anak-anak kemudian mensintesis proses itu. Oh juga dipilah-pilah toh. Iya. Nah, di pasar pun kan juga ada gradingnya itu. Sekarang petani kita itu mangga saja sudah dipisah-pisahkan. Ini yang 10.000 gede, yang ini 5.000 agak kecil, ini yang 2.000 kecil sekali, misalnya gitu. Itu ada proses grading. Kemudian tingkat kemasakannya kan juga gitu. Petani kita itu sekarang ini saja, tambah dari saja yang mungkin bisa menambah sekaligus wacana kepada anak-anak kita bahwa pertanian kita, perkebunan kita ini masih perlu ada sisi hal-hal yang perlu improve lagi kan gitu. Dan ini tomat itu Bu Rida, buah apa sayur toh? Buah Pak, sayuran tanaman. Apa bedanya buah dan sayur? Maksudnya kan ada dibagi-bagi Pak. Ada tanaman sayuran daun, ada tanaman sayuran batang, ada tanaman sayuran umbi, ada tanaman sayuran bunga, ada tanaman sayuran buah, itu termasuk ke tanaman sayuran buah. Kalau jadi tidak bisa dipisahkan itu buah atau sayuran gitu ya? Karena saya mengajar hortikultura Bu Rida ya. Kalau di mata kuliah hortikultura itu materinya dipisahkan, membicarakan buah, membicarakan sayur gitu. Dan saya pada titik itu juga bingung, ini tomat itu tak diskusikan di buah apa di sayur ya. Saya langsung aja ini buah yang bisa dipakai sayuran ini anak-anak ya, adik-adik ya. Jadi karena objeknya buah, ya saya kategorikan buah, buah tomat ya. Lazim orang juga menyebut buah tomat, bukan sayur tomat kan Ibu? Betul ya? Betul Bu Ani? Tadi Temanggung gimana Bu? Temanggung. Betul Pak. Dimanapun kan ya buah tomat, beli buah tomat, tidak ada beli sayur tomat, tidak ada. Karena ya pemahaman kebanyakan itu kan tidak juga harus benar ya. Sih itu saja. Kemudian indikator kematangan untungnya dijelaskan di yang ada tadi. Terima kasih Pak. Cukup. Kemudian sebelum melangkah ke berikutnya saya ingin persetujuan audiens. Tapi sebelum persetujuan, saya minta izin Bu Ani bahwa peserta kita ini 11. Peserta kita 11. Berapa Pak? 11 ya Pak? 11. Betul ya? 12 Pak. 12. Setelah itu selisih 1 nyawa. Ya. 12 Pak. 12 Pak. Kalau selisih 12 satu itu bata nggak masalah ya dibagi. Tadi saya izin ya nggak kelihatan. Hari ini di baru ini kan terkenal hanya adalah hari 12 di tempat saya itu lazim orang sudah bersih. Kalau di Lampung persiapan Jumatan ya Pak Paju ya di Lampung ya masih panjang waktunya. Nah, saya minta selera
sih Bapak Ibu, seandainya beri kesempatan saya break dulu, Bapak Ibu ridho enggak nih Kelas Ibu-ibu? Sekali. Ridho Sampun ini udah ngaji dengar ngaji. Temen gue mungkin juga jam 12 itu juga Baik, Bapak. kalau sudah ngaji ya salah ya. Sudah ngaji langsung siap-siap mau jurkan Ini deh. bagaimana dalam 4 ya. Sama, Pak. berarti Mas kurang 2 1 kita mulai jam. Oke, Pak. Siap. Itu gimana? Boleh Kak jam 1 ya. Baik. Ini itu kan gitu ya. Kalau lu Baik. Ya, Pak. Siap. saya sama kalau Ani lu kita kan ini yang mandi ini siapinnya asumsi ya. Ya, tapi karena ada konsumsinya masing-masing ya. Karena itu saja kita break sekarang dulu untuk menyelesaikan 2 masuk jam 1. Terserah ya Bu Ani. Ya. Oke, Pak. Siap. Siap. Oke, untuk sementara kita break ini begitu kita akhiri. Oke. Mudah-mudahan sesi berikutnya. Dan Pak sudah siap untuk persiapan langsung masuk belum begitu jam 1 itu